Shalom anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini di Minggu tanggal 6 September 2020, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Lagu kita hari ini adalah Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga Engkau juga masih memberikan nafas kehidupan dan masih Engkau berikan kami kekuatan. Biarlah kiranya Tuhan, kami bisa tetap bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing. Berkati, berikan anak-anak kami ini kesehatan, sehingga juga mereka bisa mendengarkan firman ini Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi setiap orang, dan bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah melatih imanku, yang diambil dari Nats Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan kisah bangsa Israel yang dijaga oleh Allah karena mereka adalah milik Allah. Sama seperti kita, ingat bukan cerita minggu yang lalu? Tapi sebelumnya kita membaca Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Baiklah adik-adik dan anak-anak ibu, kita baca di rumah masing-masing ya. Bangsa Israel begitu gembira karena akhirnya Firaun membebaskan mereka dan boleh pergi meninggalkan Mesir. Selama di Mesir, mereka menjadi budak-budak yang dipaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat, serta dipukuli dan diperlakukan dengan kasar. Ketika keluar dari Mesir, mereka membayangkan tempat tujuan yang indah-indah, perjalanan yang menyenangkan, dan segera sampai ke tempat tujuan. Tetapi rupanya Tuhan mengarahkan mereka melalui perjalanan yang mutar-mutar, lebih jauh, dan jalan itu adalah padang gurun yang sangat tandus, berat, dan sangat melelahkan. Mereka sangat capek sekali melalui itu semua. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan ini, karena aku ingin melatih iman mereka supaya mereka dapat merasakan kehadiranku dan pimpinanku. Lagi pula supaya mereka pun aman dari hadangan orang Filistin." Tuhan berkata seperti itu loh, bahwasannya Tuhan memang
sengaja mengajak bangsa Israel dan mengarahkan bangsa Israel untuk berkeliling-keliling. Padahal sebenarnya tempat yang mereka tuju itu sebenarnya tidak jauh. Tetapi rencana Tuhan untuk membuat mereka berjalan lebih jauh, bahkan melalui padang gurun yang tandus, berat dan melelahkan, sengaja dilakukan oleh Tuhan agar bangsa Israel benar-benar percaya kepada Tuhan dan untuk melatih iman mereka agar tetap percaya akan janji Tuhan. Akhirnya, sungguh Tuhan menepati janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel yang melakukan perjalanan di jalan yang berat dan melelahkan dalam bentuk tiang awan di waktu siang hari dan tiang api di waktu malam hari. Dengan demikian, bangsa Israel tetap dapat melakukan perjalanan walau berat, namun bersama Tuhan semuanya terasa lebih ringan dan luar biasa, bukan? Itulah cara Tuhan melatih iman orang-orang Israel. Dengan demikian, orang Israel merasakan kehadiran Tuhan. Saat lelah, saat mereka sedang kecapean, Tuhan menguatkan mereka. Ketika mereka juga sedang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika bangsa Israel merasa kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Ketika bangsa Israel merasakan putus asa, Tuhan juga memberikan harapan dan kelegaan. Semua itu karena umat Israel melihat tiang awan maupun tiang api yang diberikan oleh Tuhan. Allah ada di tengah-tengah mereka, sehingga iman mereka makin kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin melatih iman kita dengan mengizinkan semua yang kita rasakan, dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin adik-adik ingin sekali mendapatkan sesuatu dengan instan, tetapi semuanya itu tidak mudah untuk didapatkan karena harus mengalami berbagai macam proses yang harus dilalui. Kenapa kita harus melewati proses tersebut? Kadangkala rencana Tuhan berbeda dengan rencana yang ingin kita lakukan. Tuhan ingin membuat kita lebih percaya kepada Dia agar setiap apa yang kita inginkan tidak langsung instan kita dapatkan, tetapi harus melalui proses yang sangat panjang sehingga kita tetap dilatih iman kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuhan ingin melatih iman kita dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan dan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin seperti pelajaran yang sangat sulit, tugas-tugas sekolah yang berat, orang tua yang mungkin tidak menepati janji. Mungkin dari sakit, penyakit, ataupun dari sakit hati, dan banyak lagi yang mungkin kita rasakan. Tetapi dalam semua itu, Tuhan tetap hadir bersama kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Iman kita semakin dikuatkan dan kita pun tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan adik-adik di masa-masa yang sulit yang adik-adik rasakan dalam menggapai semua yang ingin kalian cita-citakan, sehingga kiranya iman kita bisa teruji, iman kita bisa dilatih dalam menghadapi
segala situasi yang sesulit apapun yang kita rasakan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.